juga seluruh tubuhnya. Kalau terkena ya, kalau terkena. Kalau tidak terkena ya berarti tidak najis. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hirrati innaha laysat bin najas innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing. Jadi salah satu asbabul wurud, sebab musabab hadis ini ya adalah seorang sahabat namanya Qatadah itu disuguhkan air untuk wudu, disediakan air untuk wudu. Maka ketika dia mau wudu, tiba-tiba kucing datang. Tasrobu minhum, kemudian datang minum air wudu yang mau dipakai oleh sahabat Nabi tadi. Maka karena kucing mendekat sama sahabat tadi ya, langsung disodorkan kepada kucing tadi, hatta saribat, sehingga kucing itu minum dari wadah itu. Faqila lahu fi dzalika, maka karena sudah diminum oleh kucing, maka sahabat tadi ragu. Nah, kejadian itu dilihat oleh Rasulullah, maka Nabi bersabda, innaha laysat bin najas, kucing itu bukan termasuk najis, innama hiya minat tawafina alaikum, kucing itu adalah hewan yang tawafin, apa namanya, berkeliaran kalau bahasa gitu, bahasa Indonesianya bahasa keliaran, bahasa kenapa ya, bahasa Indonesianya yang bagus apa, yang sering berada di sekitar kalian, atau makna lainnya adalah hewan yang menjadi hewan peliharaan, hewan yang dekat dengan kalian. Innaha laysat bin najas wa innama hiya minat tawafina alaikum, dan dia termasuk hewan yang boleh berada di sekitar kalian, kata Nabi. Tidak najis. Namun keadaan ini tidak mutlak juga. Kadang-kadang kita lihat ya, kucing itu tiba-tiba datang bawa bangkai tikus. Kadang-kadang bawa bangkai apa gitu, cecak. Gimana hukumnya? Kadang-kadang udah dia gigit bangkai tikus, dekat dengan kita, kita makan, dijilat-jilatnya sayur. Gimana hukum air liurnya kucing itu kalau terjadi seperti itu? Jadi diperinci kata para alim ulama. Bagaimana perinciannya? Kalau dia kita lihat datang ke tempat kita, misalnya menjilat sayur kita, menjilat air minum kita, kita lihat ketika dia menjilat itu sebelumnya dia tidak menggigit najis, maka hukumnya suci. Dia datang, kita tidak melihat dia tengah menggigit bangkai, menggigit najis, kemudian dia langsung jilat sayur kita, dia jilat air minum kita, nah sayur kita itu suci. Maksudnya suci, boleh kita makan. Air minum kita suci kalau mau. Seandainya geli, ya tidak masalah. Tapi seandainya dimakan pun tidak sampai haram. Beda halnya kalau dia datang ya bawa bangkai tikus. Bangkai tikus dilepas di depan kita, kemudian datang jilat sayur. Nah, itu lain cerita. Jadi perinciannya seperti itu. Jadi kalau dia datang kita lihat tengah apa? Gigit bangkai tikus, entah gigit cecak, kemudian dilepaskannya, kemudian dia dekat kita jilat sayur. Nah, itu buang-buangan sayur, bisa dimakan. Kenapa? Karena mulutnya baru saja kita lihat dengan nyata baru terkena najis. Maka hukumnya najis. Atau keadaannya kita lihat dia sedang bawa bangkai, ya, dia datang, kemudian pergi, nah, kemudian datang lagi. Nah, gimana hukum
mulutnya ini kalau seandainya menjilat makanan, kalau dia kita lihat bawa najis, ya, bawa bangkai, kemudian setelah itu dia pergi, ya, kemudian dia balik, maka hukumnya suci kata para alim ulama. Kenapa? Karena perginya dia itu dimungkinkan, ya, dia menjilat air, ya, dia minum di parit atau dah minum di air apa. Maka karena dia minum, karena dia menjilat di air, maka ketika dia sudah menjilat air dihukumi suci. Maka perginya kucing tadi, ya, dimungkinkan dia minum air, maka kalau dia pergi walaupun sebentar dia balik lagi hukumnya suci. Jadi hukumnya najisnya mulut kucing itu kalau memang betul-betul nyata dia gigit najis di depan kita. Nah, dak pergi kemana-mana, habis itu jilat nek sayur. Nah, itu hukumnya mutlak najis. Tapi kalau ndak dihukumi aslinya. Aslinya daripada air liur hewan, ya, selain anjing dan babi itu suci. Termasuk hewan yang lain. Jadi daripada hadis ini, hadis mengenai kucing yang meminum air wuduknya sahabat, ini juga kata para alim ulama dikiaskan dengan hewan-hewan selain kucing yang tidak najis mughalazah, ya. Nah, kadang-kadang kita ragu punya peliharaan selain kucing yang di rumah apa? Misalnya mungsang. Sekarang ada orang melihara mungsang. Gimana ilionya itu? Suci atau najis, ya? Yang najis itu hanya air liur, anjing dan babi. Adapun selainnya suci, termasuk kucing. Jadi kalau seandainya kucing kita lihat, ya, ataupun hewan selain kucing, ya, yang selain anjing dan babi, air liurnya suci. Tidak dihukumi najis. Air liur kuda, air liur apa gitu? Sapi, termasuk air liur kucing, walaupun kucing itu hewan yang tidak halal dimakan karena, ya, berdasarkan nas hadis ini, ya, kucing menjilat atau meminum airnya, air wudunya sahabat dilihat oleh Nabi, kemudian Nabi berkata, innama hiya tawafina alaikum innaha laisa bin najas wa innaha minat tawafina alaikum. Dan termasuk suci adalah bulunya, ya. Bulu kucing termasuk suci kalau tidak lepas. Jadi maksudnya kita megang, kita setelah wudhu tangan kita basah kadang-kadang, ya, masih mau megang kucing tidak masalah. Yang penting bulunya tidak lepas, ya. Jadi hukum bulu kucing kalau masih nempel di kucingnya itu suci. Tapi kalau udah lepas dari badannya, nah itu beda lagi hukumnya. Kalau sudah lepas dari badannya, hukumnya dihukumi bangkai. Maka kita hati-hati kalau ada kucing di rumah, ya, apalagi banyak kucing, ya, usahakan kalau kita pergi sembahyang jangan ada bulu yang nempel. Kalau masih bisa dihindari, dihindari. Kecuali memang kucing udah banyak, susah dihindari, dibuang pun balik lagi. Tambah lagi kucing tetangga. Banyak, susah dihindari, kepak mah, ya. Udah gian bulu melepas-lepasan. Apalagi kalau dia tengah menyusui. Susah kita hindari. Nah itu dimaku karena namanya uzur, ya, susah untuk dihindari. Tapi kalau masih bisa dihindari, usahakan kalau kita sholat jangan sampai bawa bulu kucing, karena bulu kucing yang sudah lepas dari badannya itu hukumnya seperti bangkai. Nah, bangkai dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya najis. Nah, najis tidak boleh dibawa sholat, ya. Jangan sampai bawa bulu kucing ketika sholat. Nah, kalau memang masih bisa dihindari, kucing sikit tidak banyak, nah usahakan jangan sampai terkena baju ketika sholat, terbawa ketika sholat. Kenapa? Karena itu tadi, karena kucing, ya, bulu kucing itu kalau sudah lepas hukumnya beda lagi, dihukumi bangkai.